Makanya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, udahlah kalian jangan sok suci katanya gitu. Emang negara ini kotor bahasanya kan. Kalau pengen apa namanya itu pengen sempurna, pengen bersih itu di surga. Sampai segitunya mah. Sampai segitunya ya. gitu tuh Indonesia. Saking parahnya gitu. Saking parahnya. Kan materi tentang kali ini kan adalah Indonesia Raya. Sedangkan kayak Indonesia Raya itu adalah termasuk kayak yang makmur, sentosa dan damai. Tetapi pada kenyataannya Indonesia pada saat-saat zaman sekarang ini termasuk Indonesia sedang cemas. Iya benar Pak. Ya kan Pak? Karena Bapak bisa lihat sendirilah kasus-kasus yang telah terjadi selama beberapa tahun belakangan ini kan Pak. Salah satunya adalah korupsi tentang 271 triliun. Triliun loh itu Pak. 371 triliun. 300 yang telah merugikan bangsa Indonesia. Rugi banget sih itu. Kan menurut pendapat Bapak bagaimana cara mengatasinya gitu? Cara mengatasi terus biar nggak terulang lagi gitu tuh gimana Pak? Ya. Jadi gini, kalau untuk Indonesia Raya itu sebenarnya Indonesia itu salah satu negara paling kaya di dunia. Salah satu negara paling kaya. Bahkan negara yang tidak ada teks atau tidak ada pajak seperti Qatar, kemudian juga Uni Emirat Arab, kemudian Saudi, itu kan nggak ada pajak, saking kayanya. Itu kekayaan apa namanya buminya kalah sama Indonesia, karena mereka itu paling dari minyak. Tapi kalau Indonesia dari minyak, banyak sekali, emas segala macam. Emas yang di privat itu, kalau seandainya dikelola oleh Indonesia sendiri dan dikelolanya dengan benar, itu bangsa Indonesia itu anak-anak Indonesia nggak perlu bekerja sudah makmur, karena mereka itu setiap kepala bisa digaji dari, kalau dari emas ya itu per kepala 50 juta. Kalau dari tambangnya doang ya, itu tambang itu per kepala kata Mahfud MD itu per kepala itu satu orang itu 20 juta. Itu dari satu sumber. Sementara sumber Indonesia itu banyak. Dari minyaknya ada, batu baranya ada, kemudian juga dari tambangnya ada, dari emasnya ada, terus dari hasil kelautan gitu ya, bahari, itu luar biasa Indonesia itu. Kemudian juga dari dari hasil hutan, ya nabatinya itu luar biasa. Nah, kenapa Indonesia itu menjadi negara yang rusak? Salah satunya itu korupsi. Korupsi itu merusak tatanan negara. Benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Indonesia itu punya utang. Ya, utangnya mau gila sih. Utangnya luar biasa gila. Di mana-mana terus kemudian berbunga. Oh iya, berbunga juga ya, Pak? Berbunga juga, iya. Kemudian di samping pertama korupsi, kemudian juga hutang. Nah, di setiap instansinya itu kotor. Makanya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, udahlah kalian jangan sok suci katanya gitu. Emang negara ini kotor bahasanya kan. Kalau pengen pengen sempurna, pengen bersih itu di surga. Sampai segitunya mah. Sampai segitunya gitu tuh Indonesia. Saking parahnya gitu. Saking parahnya. Nah, Indonesia itu kalau seandainya setiap orang per kepala digaji satu orang ya per kepala digaji 5 juta. Terus siapa yang kerja? Yang kerja itu sama seperti dari Qatar. Itu impor dari mana? Dari India, Bangladesh, Pakistan. Jadi orang-orang di Qatar itu seumuran Nurholis ya, sama seumuran itu sudah menjabat jadi kepala dinas atau kabit dan lain sebagainya. Saking kayanya kayanya. Nah, kemudian pekerja-pekerja kasarnya itu mereka itu impor. Pekerjanya impor dari Bangladesh, kemudian dari Nepal, kemudian dari dari India. Nah, adapun pekerja rumah tangga itu bisa dari Indonesia. Seperti itu. Kalau pekerja di perusahaan, di pabrik-pabrik itu dari Indonesia kebanyakan. Biasanya dari PNI, kemudian juga dari Krakatau Steel. PNI itu perusahaan ya. Perusahaan di Merak. PNI. Jadi nolanya apa? Dia itu di perusahaan seperti kalau PNI itu besi atau apa gitu ya. Kemudian simen, kemudian simen gitu ya. Nah, mereka pabrik simen itu punya Jerman, sekarang udah nutup. Itu para pekerjanya itu mereka pindah ke Qatar. Jadi pekerja-pekerja dari Qatar itu kebanyakan dari Indonesia. Iya. Kalau orang Qatarnya sendiri enak gitu ya, itu nggak usah kerja udah digaji. Pernah waktu itu saya gitu ke Qatar,
itu pernah dikasih tahu sama teman namanya Supron. Pak, ngeliat nggak itu orang tua mau kemana? Nggak tahu. Itu dia mau ngambil uang. Jadi ngambil uangnya kalau di Indonesia tuh kayak pensiunan gitu ya. Karena kalau di sana itu bukan pensiun. Kalau setiap orang semuanya tuh bisa ngambil uang. Punya hak sendiri. Punya gitu. hak, iya. Dari orang tua, kemudian dari beasiswa kuliah, beasiswa kuliah, kemudian beasiswa apa namanya itu sekolah SLTA, SLTP sama SD. Bahkan anak yang baru lahir itu ketika dikasih jatah. Udah dikasih jatah. Nah, sedemikian rupa Indonesia kalau dikelola dengan baik, gitu tuh, maka akan makmur. Jadi yang merusak tatanan apa namanya itu perekonomian yang ada di negara itu korupsi. Jadi Pak, kira-kira kalau Indonesia nggak korupsi gitu, itu bisa nggak sih kayak Qatar atau bahkan lebih maju? Sangat lebih ya? Sangat lebih. Karena sumber daya apa namanya sumber SDM sama SDA, sumber daya alamnya itu melebihin Qatar. Minyak segala macam. Qatar juga kan. Iya, rempah-rempahnya juga ya. Qatar, contoh seumpamanya nih. Cilegon itu APBD Cilegon itu 2 triliun. Kenapa mereka itu menjadi apa namanya itu menjadi makmur gitu ya? Karena sedikit ininya apa namanya itu wilayahnya. Nah, sementara Kabupaten Serang itu mencapai katakanlah sumpama itu 11 triliun, 11. Kenapa itu masih seperti di Mancak, seperti ini di pelosok-pelosok tuh masih ada yang miskinnya parah gitu kan ya? Karena lokasinya gede. Susah ya. Nah, nggak terjangkau. Nah, Qatar itu sumber dayanya satu, itu apa namanya minyak. Tapi lokasinya kecil, kemudian pemimpinnya bagus. Indonesia gitu tuh, sumber dayanya bagus, lokasinya luas, kemudian korupsinya itu mendapat apa namanya itu mendapat keringanan tuh apa namanya itu. Jadi mendapat keringanan, jadi mereka nggak jera. Sebetulnya enakan ya. Enakan. Jadi di setiap instansi itu banyak korupsi. Terus kebanyakan kayak kebal hukum gitu Pak ya? Nah itu bahkan hakim sama kejaksaannya itu bisa iya seperti itu. Bayangin aja 371 triliun itu cuma 6,5 tahun. Siapa yang nggak mau? Tapi Pak katanya diralat jadi katanya dibanding. Akhirnya gitu ya. Kalau seandainya netizen ya, masyarakat nggak beraksi, tidak ada reaksi dari masyarakat. Mungkin segitu, berhubung ada reaksi dari masyarakat, kemudian juga Prabowo juga ditarik-tarik, akhirnya apa? Banding lah. Sekarang emang keren ya netizen Indonesia tuh. Luar biasa. Luar biasa. Power of netizen ya. Netizen keren banget ya.